Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ruqoyah dengan NPM 102211002. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang Al-Islamu Akhlaqon, kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Sedangkan secara istilah akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kognitif atau pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua ada afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada psikomotrik atau pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Di dalam Islam, pengertian akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsi akhlak dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Yang keempat, membentuk manusia yang saling menghormati. Yang kelima, membentuk manusia yang tabah dan percaya diri pada diri sendiri. Dan yang terakhir, membentuk manusia yang sopan santun. Akhlak dalam Islam ialah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan kebaikan bagi masyarakat. Akhlak yang baik yang menggambarkan kebaikan dalam tingkah laku dan muamalah, sehingga ia menjadi sumber pokok bagi tingkah laku yang utama dan akhlak yang mulia dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam yang pertama ada akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya ada menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal, tawadu untuk Allah, serta ridho terhadap ketentuan Allah. Yang kedua ada akhlak terhadap Rasul. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, mentaati perintahnya. Bentuk akhlak terhadap Rasul diantaranya ada menghidupkan sunnah, taat, selalu bersolawat, serta mencintai keluarga Nabi SAW. Yang ketiga ada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat baik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana sudah dipesankan Nabi SAW bahwa mulailah sesuatu itu dari diri sendiri atau ibda binafsih. Begitu juga ayat dalam Al-Quran yang telah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan diri terlebih dahulu, baru orang lain. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang keempat, akhlak terhadap orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tapi juga orang lain yang tidak seagama. Seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada manusia, diantaranya ada husnuzon atau berprasangka baik, ada tasamu, yang berarti tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia.
Yang ketiga ada ta'awun, berarti tolong-menolong, gotong royong, bantu-bantu dengan sesama manusia. Yang kelima ada akhlak terhadap lingkungan. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena itu, berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam antara lain, memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Kesimpulan dari pembahasan tentang kedudukan akhlak dalam Islam yakni sebagai berikut. Akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada lingkungan alam. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.